Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfama. Saya salah satu mahasiswa dari STM di Bandung. Saya dari kelas 4 dengan NPM 101 203 72. Poin-poin yang akan dibahas, yang pertama, dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Poin yang kedua, pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Poin yang ketiga, rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Poin yang keempat, praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Poin yang kelima, komunikasi dengan teknologi informasi. Dan poin yang terakhir adalah penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang pertama, yaitu dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara suatu pihak dengan pihak yang lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Selain sebagai alat komunikasi, surat bisnis memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Penulisan resume. Hal-hal perlu diperhatikan dalam penulisan resume. Yang pertama, mencari informasi penting. Sebelum membuat resume, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan untuk lebih memudahkan dan mempersiapkan diri lebih matang dalam memasuki dunia kerja. Poin yang kedua, perencanaan resume. Salah satu tujuan pembuatan resume adalah agar pelamar kerja dapat mengikuti suatu proses atau tahapan rekrutmen berikutnya, yaitu mengikuti wawancara kerja dengan tim dari suatu organisasi. Poin yang terakhir yaitu pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Selanjutnya, tentang surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja bisa dibilang merupakan salah satu bentuk komunikasi antara dua orang dalam proses melamar pekerjaan. Sedangkan CV adalah daftar riwayat hidup yang berisikan perjalanan hidup seseorang yang dilihat dari pendidikan dan pekerjaan apa saja yang pernah dilakukannya. Struktur surat lamaran kerja. Yang pertama ada alamat pengirim, yang kedua tanggal surat, yang ketiga alamat surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi surat, dan yang terakhir ada penutup. Kemudian wawancara. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar kerja yang ada. Berbagai aspek, khususnya kepribadian yang Anda tampilkan baik secara verbal maupun nonverbal, bahkan pada saat Anda memasuki ruang wawancara akan memperoleh perhatian dari pewawancara. Aspek-aspek yang akan dinilai. Yang pertama, penampilan secara fisik. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Yang ketiga, nada suara. Yang keempat, rasa percaya diri. Yang kelima, inisiatif. Yang keenam, kebijaksanaan. Yang ketujuh, daya tanggap dalam bekerja sama. Yang kedelapan, ekspresi wajah. Yang kesembilan, kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah selera humor. Selanjutnya, menulis laporan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan. Tahap-tahap menulis laporan. Yang pertama, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok
dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir, menulis kalimat penutup. Menulis proposal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perancangan sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Bagian-bagian dari proposal. Yang pertama ada masalah, yang kedua tujuan, yang ketiga ruang lingkup, yang ketiga metode atau prosedur, yang kelima material atau perlengkapan, yang keenam personalia, yang ketujuh tindak lanjut atau evaluasi, yang kedelapan biaya atau anggaran, yang kesembilan rangkuman, dan yang terakhir ada lampiran-lampiran. Presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada halayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Fungsi dari presentasi bisnis. Yang pertama, untuk menyajikan komunikasi yang lebih baik antara penyaji dan halayaknya. Yang kedua, untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan dengan halayak. Dan yang terakhir, untuk melahirkan dampak dan kesan pada halayak dalam waktu yang singkat dengan teknik-teknik multimedia. Laporan bisnis. Laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Tahap-tahap menyusun laporan bisnis. Membuat topik-topik atau kriteria, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan yang terakhir pemecahan masalah. Laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Kemudian laporan formal. Laporan formal ini telah merupakan sebuah laporan yang telah ditulis dengan berdasarkan kepada ilmiah yang dimana laporan ini telah menjadi sebuah hasil dari penelitian. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal sangat penting. Praktek memimpin rapat. Saat memimpin rapat, Anda harus memperhatikan berbagai hal. Yang pertama, terpaku dengan waktu. Yang kedua, jangan biarkan rapat berakhir tanpa hasil. Yang ketiga, jangan berbagi informasi di ruang rapat. Yang keempat, jangan biarkan orang berpikir keras. Yang kelima, jangan terlalu sopan dan tidak boleh terlalu kasar. Yang keenam, pastikan pelaksanaan keputusan rapat. Perbedaan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang kita pergunakan untuk mengolah data dan kata, atau bisa kita sederhanakan sebagai komputer. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan teknologi yang dipergunakan untuk menyebarluaskan informasi. Namun teknologi informasi dan komunikasi merupakan perangkat yang dipergunakan untuk mengolah data dan kata yang kemudian disebarluaskan melalui perangkat komunikasi yang tersedia. Penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, membangun jaringan. Yang kedua, menerima informasi dari konsumen. Yang ketiga, memperkecil pengeluaran. Yang keempat, menjadi tempat iklan. Yang kelima, terhubung langsung dengan konsumen. Yang keenam, riset pasar. Dan yang terakhir, memperluas pasar. Nah, ini adalah referensinya. Jika kalian ingin lebih jelas, silahkan kunjungi website-website yang telah saya cantumkan ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys ya. See you.